Halo permisa, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Toing. Buat yang udah subscribe, saya doain dah biar rezekinya ngalir terus. Hehehe. Selamat menikmati. Ahai deh. Ayo deh kita bergegas. Gue penasaran siapa sebenarnya anak kandung gue. Ya Tuhan, pertemukanlah hamba dengan ibu kandung hamba. Soalnya banyak yang hamba mau ceritain tentang kehidupan ini. Meskipun dia sudah membuang hamba, tapi dia adalah orang yang berjuang buat ngelahirin hamba. Amin. Emang rumahnya Kong Maat di mana? Emang lu pada tahu? Iya ya, gue lupa lagi nanyanya gue. Gue rasa Mang Tolai tahu dah sama Mang Goden. Soalnya kan dia anak zaman dulu. Pasti tahu dia. Bener Uk. Ayo dah ke rumah Mang Tolaing. Ayo dah. Mang, dulu deh Mang. Saya ngasih duit dulu kayak ke bini saya. Soalnya udah sore Mang. Ntar anak bini saya kagak makan Mang kalau saya kelamaan ngasih nafkahnya. Ya, alasan dia bisa bener. Kagak Mang, sumpah dah. Kalau kagak percaya, pegang baju saya nih, biar saya telanjang pulangnya. Udah, biarin Wer. Dia kan punya anak bini. Jadi ada alasan buat mendahulukan keluarga. Tuh, bener itu Mang. Ntar juga Amang ngerasain kalau udah punya anak bini, gimana rasanya jadi saya. Udah Wer, biarin. Tapi balik lagi ya lu. Balik Mang. Yaudah ya, udah gini sono lo. Awas lu kalau kagak balik lagi. Mang. Ngapa? Mang. Ngapain? Mang, lu kenal Mang Maat kagak? Kong Maat yang tuang nyunatin bocah? Lah, tahu dah. Iya kali ya. Udah caranya dia. Orang nama Mang Maat di sini dia doang. Terus rumahnya di mana Mang? Dia rumahnya di Cilincing sekarang, deket Buni Bakti. Lah, bagaimana sih Mang? Cilincing mah jauh sama Buni Bakti. Kagak danta lu Mang. Yang bener di mana jadinya? Di Cilincing apa di Buni? Di Buni setahu gua sekarang. Soalnya dia bininya banyak Kalau orang dulu kan bininya banyak Uk. Ya pokoknya rumahnya antara Cilincing dan Buni dah. Tapi tahu kagak lu alamatnya di mana Mang? Kalau yang di Cilincing gue lupa alamatnya. Nah kalau di Buni gue inget, soalnya gue pernah punya demenan di situ. Kakak. Yaudah sebutin alamatnya. Gang Kobir, RT 09 RW 17. Percis di depan rumahnya ada pohon gonjing gede banget. Oke, ayo Wer. Lah, gue lu kagak ajak ini. Kurang motornya Mang. Kalau lu ngikut, lu mau tumpuk 3 sama Cimeng. Yelah, paling lu mengarah ketemu mantan demenan lu Mang. Udah jam ikut jadi bahan perkara aja mancing caro gua. Lah, kalau kagak ada yang ngadu mah jauh sama perkara ing. Gue yang ngaduin ntar. Udah ya. Mampus lu Mang. Wah. Dadah Mang Tol. Nah, ini kayaknya nih, gangnya nih. Wah, iya ini. Ayo deh masuk. Pokoknya yang ada pohon gonjing depan rumahnya kita samperin. Buset dah. Udah semua rumah kita cek, kagak ada pohon gonjingnya. Ada tadi Mang, tapi bukan pohon gonjing, tapi pohon rengas. Ya, kemana lagi nih ya? Gimana kalau kita nanya orang Mang? Soalnya kalau kita malu bertanya, kita sesat Mang. Sesat di jalan Meng, terusannya. Kalau sesat doang mah, lu aja dah, gua kagak. Kek. No, ada warung no. Kita nanya dulu di sana yuk. Biasanya tukang warung tahu segala hal. Wah, bener juga kau. Ayo dah. Permisi Bang. Iya dong, ada apa ya? Mau numpang nanya Bang, abang kenal Kong Maat kagak Bang? Lah, Kong Maat mah babak gua dong. Emang apa dia? Lah, yang bener Bang. Kok nggak ada pohon gonjingnya di sini? Buset, pohon gonjingnya udah rubuh disambar petir kali 1000. Kakak. Pantes saya nyari kagak nemu-nemu.
Jadi begini bang, Ing, jelasin Ing. Main lembe aja lu. Jadi begini bang, saya mau nyari informasi sama Kong Maat tentang keluarga saya. Kira-kira beliau ada kagak bang di rumah? Bahasanya pakai beliau Mang Toing. Ngupil aja masih pakai kelingking, sosokan bahasa kota. Hehe. Keluarga? Keluarga siapa dong? Lu anaknya baba gua juga? Buset dah, bukan bang. Panjang udah ceritanya. Makanya saya mau nanya langsung ini sama Engkong Maat. Ya, baba gua kagak ada tong. Emang lagi kemana bang? Ya udah saya tungguin di sini dah, kagak apa-apa, sembari ngopi. Udah meninggal dong baba gua. Innalillahi. Baru kemarin orangnya meninggoy. Belum juga 40 hari ini dia. Innalillahi. Ya udah deh bang, saya nanya ke yang lain aja ntar dah. Ya udah, kalau gitu gua siapin kopi sama makanan buat lu pada ya. Soalnya kata baba gua, tamu adalah raja. Lah, boleh itu bang. Emang kesukaan saya itu kopi. Gak usah repot-repot Mang, yang ada aja keluarin. Hihi. Malu-maluin gua aja lu, Meng. Saya kopi hitam ya, Mang. Jadi aduk. Sering-sering aja begini. Hihi. Ya udah, gua buatin dulu. Oke, ditunggu. Terus gimana ini jadinya Mang? Kong Maat kan udah meninggal. Ya kan menurut informasi ada 3 orang, Meng. Kong Maat, Mang Sawi, sama Ustadz Komal. Nah, kan udah gugur nih 1. Jadi besok kita ke Amang Sawi. Katakan sekali lagi. Amang Sawi. Lebih keras. Bodoh amat ah. Kek. Cocok banget lo Meng, jadiin monyetnya Dora. Wah. Jadi begitu bang ceritanya. Jadi lu nyari nyak kandung lu. Gua kira lu anak baba gua juga kali. Soalnya baba gua bininya banyak. Saudara tiri gua aja ada kali 17. Satu bapak lainnya. Namanya juga orang dulu bang. Yang bininya 1 aja, anaknya ada yang sampai 9. Maklum, belum ada KB. Udah itu, minum kopinya tong. Tuh, bawaan jengkolan tuh, masih pada anget. Emang itu yang saya tungguin dari tadi Mang. Hehe. Baru ini lagi makan bawang jengkol ini gua. Rezeki emang kagak kemana dah. Wah, kakak. Mang, udah sore Mang. Pulang ayo Mang. Keburu maghrib di jalan ini kita. Udah kenyang aja, minta pulang lu. Abisnya mau ngapain lagi? Besok baru kita terusin lagi Mang. Ya udah yuk. Gue belum ngangkatin pakaian Nono. Ntar nya gue pulang nge-gym ngomel lagi. Pakaiannya gue belum angkatin. Kayak perawan lu Wer. Kawin makanya Wer. Biar ada yang ngangkatin pakaian. Iseh, lagi ngecengin gue begitu. Ngaca Uk, lu aja belum kawin. Kek. Udah, berisik banget lu di rumah orang. Bang, kita pamit pulang ya bang. Ya udah dah. Semoga ketemu dah, nyalu tong. Amin ya Allah. Ya udah, makasih nih ya bang. Lah, dulu dah. Terus ini siapa yang bayar kopi sama bakwan jengkol gua? Lah, emang bayar juga bang? Lah, bayar lah. Buset, kagak kepulangan gua buat belanja. Bangkrut gua kalau begitu. Kata kali gratis buat nyambut tamu. Katanya doang, tamu adalah raja. Itu trik marketing doang tong. Kayak nggak tahu aja lo. Kakak. Udah Wer, cepetan selesain. Yah, gue lagi aja nih yang turun tangan. Berapa emang Mang? Gocap dah kalau ada. Kalau nggak ada 50.000 juga kagak mengapa. Dia juga itu mah. Yaudah nih. Oke. Pokoknya gue doain biar ketemu dah ya. Amin. Ya udah kita balik dulu ya bang. Iya, hati-hati tong. Tinggal Mang Sawi sama Ustadz Komal doang ini. Bagaimana kalau kita langsung ke Ustadz Komal besok? Jangan Ing. Emang lu yakin kalau Ustadz Komal itu tahu siapanya kandung lu? Ntar kalau nyatanya Mang Sawi lebih tahu gimana yo? Iya ya. Yaudah, besok Mang Sawi dulu deh, baru Ustadz Komal. Lagian deket ini Ustadz Komal rumahnya. Ing, Cimeng tidur Ing. Terus ngapa kalau dia tidur? Kita tinggal pulang ayo. Wah, boleh itu. Ayo Ing, balik Ing. Kasihan Ok. Ayo deh tinggal. Tembak. Nah, terus. Mahkota pecah, mahkota. Tembaki, ayo. Akhirnya masukin juga. Lah, gimana ini? Dimana aja boleh. Sempak.
Gimana Ing? Udah ada kabar soal ibu kandung lo? Belum ada kabarnya. Kemarin Toing ke rumah Kong Maat, udah meninggal orangnya. Jadi kagak dapat info dah dari saksi pertama. Oh gitu. Masih ada 2 saksi lagi nya. Ntar Toing mau ke rumahnya dah. Mudah-mudahan aja dapat info tentang ibu kandung Toing. Nya doain dah biar Toing cepet-cepet ketemu sama nya kandung Toing. Makasih ya nya. Tapi lu gak bakal ngelupain nya kan Ing? Kalau udah ketemu nya kandung lu. Toing gak bakal ngelupain orang yang udah ngerawat Toing dari kecil sampai gede begini. Seandainya Toing ketemu nya kandung Toing nanti, Toing tetap sayang sama nya kayak biasanya. Iya Ing, sekali lagi maafin nya ya. Nggak usah minta maaf nya, nggak ada yang perlu disalahin nya. Semua udah takdir. Ya udah, Toing mau nyari info lagi ke rumah Kong Sawi. Doain Toing ya nya. Iya hati-hati ya Ing. Seandainya lu tahu Ing, nya takut banget kehilangan lu Ing. Nya nggak mau lu ninggalin nya Ing. Buset dah, Cimeng belum balik juga nih bocah. Kayak kebo tidur kagak bangun-bangun. Meng, bangun Meng. Setan. Buset dah, gue dikata setan. Emang seburuk itu muka gua Meng? Emang tuh Ing, tega bedemang tuh Ing, saya ditinggal. Lagian lu tidur kayak kebo, kebluk banget. Malu Meng sama matahari. Saya pingsan Mang, semalam ada pocong di sini, makanya saya kagak bangun-bangun. Malahan serem banget mukanya, sampai takut saya. Yaudah pulang dulu sono mandi. Ntar balik lagi, kita lanjutin pencarian nya kandung gua. Iya udah Mang, saya laporan dulu sama bini saya ya. Cepetan udah, gue tunggu di sini. Oke Mang. Mana ini kau rumah Doer? Belum nongol juga. Gue telepon Doer dulu dah. Halo Er. Iya Ing. Lah udahlah sini ke pos. Kita ke rumah Kong Sawi. Kita lanjutin pencarian nya kandung gue. Sorry Ing, kayaknya gue kagak bisa ngikut dah. Soalnya nya gue lagi kagak enak goding. Habis nge-gym pinggangnya encok. Ya kalau lu kagak ngikut, terus konsumsi bagaimana ini? Sorry Ing, kali ini gue bantu doain lu aja dah, biar lu kagak pada kelaparan. Kek. Ya udah deh. Ada-ada aja lagi Doer nyanya. Nge-gym pakai kesleo. Lagian udah tua, bukannya diem-diem di rumah, menikmati masa tua. Gue telepon kau dulu dah. Nomor yang Anda tuju sedang tersesat. Mohon segera diluruskan. Iya ya, gue lupa. Kau kan HP-nya masih di pegadaian ya. Gue sendiran lu deh sambil nungguin Jimeng sama kau. Nya, Toing udah ngalor ngidul nyari-nyari nya. Ternyata ini rumahnya. Iya Ing, ini rumah Mama. Selama ini Mama juga tersiksa Ing, ngeliat lu sengsara. Tapi tenang, sekarang lu gak bakal sengsara lagi. Mama udah siapin semua buat lu. Rumah, mobil, duit. Pokoknya mulai sekarang kehidupan lu bakal berubah 360 derajat Ing. Yang benernya? Iya bener Ing. Semua Mama kasih buat anak Mama yang paling ganteng. Akhirnya ngerasain juga jadi orang kaya. Gua orang kaya. Akhirnya bisa ngerasain juga lu Ing, jadi orang kaya. Jangan lupa Ing, bagi-bagi kekayaan. Lu siapa ya? Sorry ya, gua kagak punya teman orang miskin kayak lu ya. Buset dah, sombong amat lu Ing. Ingat Ing, kita selalu ada di saat lu sedih, di saat lu susah. Iya Ing, ingat itu. Ih, sorry banget ya. Gua udah kagak butuh lagi teman susah kayak lu. Ntar lu morotin gue lagi. Udah sono pulang lu pada. Oh, jadi begitu lu Ing. Awas lu ya Ing, persahabatan kita putus sampai di sini. Jangan anggap kita sahabat lagi Ing. Camkan itu. Ayo, kita pulang. Bodoh amat ah. Yang penting gue orang kaya. Gue orang kaya. Mang. Gue orang kaya. Yah, dah dia ngigo Mang Toing. Mang, bangun Mang. Lah, gimana nih gua? Lah, masih di sini Mang. Mang Toing ngigo jadi orang kaya ya? Iya Meng, gua ngimpi ketemu nya kandung gua. Terus nya kandung gua orang kaya Meng. Wih, bisa jadi kenyataan Mang. Jangan-jangan nya kandung Mang Toing orang kaya beneran lagi. Kalau bener orang kaya,
Kan saya kalau minjam duit sama Mang Toing gampang. Hihi. Masalahnya di dalam mimpi gue jadi sombong Meng sama kau sama Doer. Apa gue tetap aja ya nyari nyakandung gue? Ntar kalau beneran kaya nyakandung gue, takutnya gue jadi sombong lagi sama lu pada. Gue agak mau persahabatan kita putus karena harta Meng. Iyalah, semua tergantung kitanya Mang. Banyak orang kaya tapi baik hati, tapi banyak juga sih orang kaya yang sombong, yang suka pamer-pamer harta. Semua kembali lagi pada diri kitanya masing-masing Mang. Itu yang gue takutin Meng. Apa gue tetap aja ya pencarian nyakandung gue? Lanjutin aja Mang. Saya yakin kalau Mang Toing jadi orang kaya, Mang Toing kagak bakal sombong. Yakin lah sumpah. Tapi Meng, udah nggak pakai tapi-tapian. Ayo kita lanjutin pencarian nyakandung lu Mang. makasih ya Meng, lu udah mau bantuin gue. Gue nggak bakal lupain jasa-jasa lu. Slow Mang, aman tuh mah. Ya udah kita nungguin Kaok dulu. Soalnya Doer kagak bisa ngikut Meng. Yah, alamat kelaparan ini mah kalau nggak ada Mang Doer. Udah tenang, ntar gue yang nanggung konsumsi. Oke siap. Permisi bang. Neng Sari, mau kemana Neng? Mau ke tukang fotokopi bang. Cie jikuy. Cukurukuk empok jeruk. Cukurukuk empok jeruk. Apaan sih lo Meng? Cie cerbekan nih ya. Cinta lama belum kelar. Hihi. Ih, apaan sih bang Cimeng? Oh iya, Neng Sari kemana aja ya? Baru kelihatan. Saya kuliah bang. Oh, pantesan kayak ada keindahan yang hilang. Ternyata keindahannya lagi kuliah. Bisa aja Mang Toing. Hihi. Bisa aja bang. Ya udah, Neng mau ke tukang fotokopi dulu ya. Ya udah silakan Neng. Kalau butuh bantuan, miss call aja. Nomor abang masih lama kok. Cie cukurukuk empok jeruk. Ya udah bang. Lah, kok balik lagi? Iya ya, lupa Neng. Cie salting nih ya. Cie. Ya udah ya bang, permisi. Ya, makin lama makin cakep aja Neng Sari. Gue jadi ingin memilikinya lagi. Tapi entahlah. Cie. Ngapa sih lo Meng? Dari tadi cie aja. Gue keletak lo. Kalau saya lihat dari matanya Neng Sari, kayaknya Neng Sari masih suka Mang sama Mang Toing dah. Emang cinta bisa dilihat dari mata? Ya ilah Mang, saya kan udah pengalaman Mang. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, terus turun lagi ke bool, jadilah tai. Hihi, itulah Mang yang dinamakan cinta mencintai tainya Mang. Hihi. Tahu apaan lo soal cinta? Kencing aja masih dipegangin lo. Ya ilah Mang, saya kan udah pengalaman Mang dalam dunia percintaan. Sorry gua kesiangan. Gua soalnya nyuci pakaian dulu. Iya kagak apa-apa. Kayak lagunya Maggie Jet Mang. Masak sendiri, tidur sendiri, nyuci baju sendiri, makswin pun sendiri. Cihuy. Iya, namanya juga ujang lapuk Meng. Terus gimana Jadi nggak nyari informasi tentang nyakandung lu? Udah bingung gua. Lagi agak fokus gua hari ini. Lagi banyak pikiran gua. Besok aja kali ya kita lanjutin pencarian nyakandung gua. Nggak fokus mikirin Neng Sari ya Mang. Hihi. Lah, emang ada Neng Sari tadi Meng? Iya Mang, dia lewat sini sampai salting dia ketemu Mang Toing. Cie, ada yang celbekan nih. Buset ya, apa sih lo pada? Jangan coba-coba membangkitkan api asmara gue lagi lo. Neng Sari, Bang Toing datang. Prepet. Neng Sari, Bang Toing datang. Prepet. Cihuy. Heran gue masa sama bini gue lagi keluar aja kudu ngasih duit dulu baru dibolehin keluar. Padahal kan gue keluar nyari inspirasi buat menata masa depan. Lah, bukan bini lu doang. Bini gue juga begitu. Dikit-dikit nelpon, dikit-dikit WA. Begini dah WA-nya. Oh, sekarang udah berubah ya. Lebih milih temen daripada istri.
Lemes aja ada gua kalau dikata begitu. Sama banget Den, sama bini gue begitu. Kita kan sebagai lelaki jadi gimana gitu. Wanita emang selalu ingin dimengerti, tapi nggak mau mengerti. Tapi BTW ini bahas weh, kagak terasa udah mau bulan puasa ini Lai. Lah, terus ngapa dah? Iya udah mau bulan puasa, tapi kita belum nemu pemasukan yang signifikan Lai. Bahasa lu segala signifikan. Gue sih udah punya rencana buat dagang Den. Ajak-ajak gua lah Lai, kalau udah punya ide dagang. Lah, masing-masing lah. Masa lu mau dagang es kelapa juga kayak gua? Oh, lu mau dagang es kelapa? Wah, kira-kira gua dagang apaan ya? Bini lu suruh dagang pecel aja sama bakwan jengkol Den. Kan kalau kepedesan pasti beli es kelapa sama gua. Lah, terus kalau dia minum es kelapa, terus kelaparan, makan pecel sama gua gitu? Kagak juga sih, kakak. Udah, lu mau usaha apaan? Selain itu emang. Bantuin gua mikir makanya. Nah, lu dagang gorengan aja Den. Udah pasti ramai bulan puasa. Udah banyak banget Lai, tukang gorengan. Rezeki mah urusan yang di atas. Kita mah tinggal usaha dan menjalankan prosedur yang ada. Biasa lu pakai prosedur. Tapi boleh juga itu, ide lu. Yaudah, ntar gua omongin dah sama Nyonya Menir. Ya udah, terserah lu. Udah jalan itu. Dari tadi gue diajak kongkoh aja. Aturan udah kalah ini lu dari tadi. Kagak ada sejarahnya lu menang sama gua Lai. Lai. Ya, dikit lagi mau bulan puasa. Gua kudu cepet-cepet nyari nyak kandung gue nih mah. Ing. Ngapa nyak? Enya dapat kabar kalau Mang Sawi juga udah meninggal belum lama. Astagfirullah. Innalillahi. Berarti tinggal Ustadz Komal doang saksi yang masih hidup ya nyak? Iya Ing. Udah kita cari tahu sono mumpung masih sore. Iya nyak. Ya udah Toing keluar dulu nyak. Iya Ing, hati-hati ya Tong. Toing kemana Meng? Jadi nggak dia nyarinya kandungnya? Lah, udah kemana Mang Toing? Emang saya babanya. Panjang burungnya Mang Toing. Oh Meng, ternyata Mang Sawi juga udah meninggal. Lah, terus tinggal Ustadz Komal doang dong, saksi yang masih ada. Yaudah ayo Mang, kita ke rumah Ustadz Komal. Ntar dulu, Doer kemana nih ya? Kagak ada. Dia lagi nganterin arisan Mang. Yaudah kita aja deh yuk. Assalamualaikum, Tad. Permisi. Mana orangnya ini Mang? Tahu udah ya, paling juga di musola dia mah. Permisi, sepeda. Ayo udah ke musola. Kagak ada orangnya Mang. Hei, sedang apa kalian di rumah Ustadz Pembawa Petaka? Maksud saya pembawa berkah. Pas bener yang dicari pulang juga. Begini Tad, saya punya pertanyaan penting buat Ustadz. Waduh, jangan-jangan dia ingin mempertanyakan kotak amal ini. Maaf, sepertinya saya sedang sibuk. Yalah, bentaran doang Tad, kagak lama sumpah dah. Iya, saya tahu. Tapi saya sedang sibuk. Ya ilah, sibuk ngapain sih Tad? Sibuk sibuk apa saya ya? Pokoknya saya sedang sibuk. Tahu lah Tad, megangin kotak amal doang dikata sibuk. Justru itu, saya sibuk. Sudah. Memang ada keperluan apa nak Toing sehingga tiba ke rumah Ustadz Pembawa Berkah? Nah begitu dong. Jadi begini Tad, Ustadz inget gak waktu dulu ada kejadian seorang perempuan menemukan bayi di samping tong sampah, dan yang menemukan bayi tersebut adalah Nyang Munaroh, nya saya, dan bayi tersebut adalah saya. Waduh, ada bau gas. Jangan-jangan ada gas di rumah saya yang bocor. Maaf, saya harus mengecek terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bau gas apaan sih? Emang ada bau gas Mang? Waduh, gue curiga sama Ustadz Komal. Jangankan bau gas, bau semut kentut aja hidung gue denger. Masa giliran bau gas hidung gue budeg? Iya gue juga curiga pasti dia tahu semuanya ini. Gue yakin dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Terus kita gimana ini Mang? Nungguin Ustadz Komal apa gimana? Kagak bakalan dia keluar Meng. Udah, kita ke pos aja dulu, kita susun rencana. Pokoknya besok kita kemari lagi dia. Assalamualaikum, Tad, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Astaga, dia tak mau menyerah. Maafkan ibu ya nak. Semoga besar nanti kamu bisa menemukan ibu. Andai keadaannya tak seperti ini, ibu pasti akan merawat kamu sampai kamu dewasa dan tumbuh menjadi anak yang baik dan membanggakan ibu. Sekali lagi, maafkan ibu ya nak. Sesungguhnya apa yang ibu lakukan adalah perbuatan tercela. Sungguh berdosa. Ingat, jika memang tak ingin merawat anak tersebut, maka jangan membuat anak. Begitu kiranya. Bapak ini siapa ya? Saya Ustadz pembawa berkah di kampung sini. Kenapa ibu tega membuang anak ibu sendiri yang tak berdosa? Ceritanya panjang, Pak. Tolong, Pak, jangan laporkan saya, Pak. Oh, tidak semudah itu saya melaporkan ibu. Tapi saya ingin tahu, apa alasan ibu membuang anak tersebut? Saya hanya ingin dia aman, Pak. Karena saya hanya wanita simpanan pejabat yang tak ingin istri sahnya tahu. Tapi, tak seharusnya Anda membuang bayi tersebut. Alangkah baiknya diberikan kepada seseorang yang ingin merawatnya, bukan untuk dilantarkan seperti ini. Iya, saya tahu, Pak. Tapi gimana caranya agar semuanya aman? Baiklah. Jika memang Anda perlu bantuan, maka saya akan membantu. Tapi jika tidak mau, maka saya juga tidak mau. Tapi ada tapinya. Iya, saya mengerti. Berapapun yang Bapak minta, saya akan kasih, Pak. Ya sudah, saya akan membantu Anda. Tapi tunggu seseorang lewat, biar bayi tersebut langsung bisa ditemukan. Iya, baik, Pak. Maafkan ibu ya nak. Suatu saat nanti ibu akan mencarimu kembali, atau kamu yang akan menemukan ibu. Ibu janji akan selalu berdoa untuk kamu nak. Baiklah. Jika sekiranya sudah siap, maka letakkan anak itu di samping tong sampah, dan saya akan memantaunya dari jauh. Baik, Pak. Ini kartu nama saya dan alamat rumah saya. Nanti ambil uang yang Bapak inginkan ke alamat ini ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh berdosa. Andai uang tak menekan kehidupan seorang ustadz, maka tak seperti ini kejadiannya. Tapi memang lebih baik anak ini dirawat dan dibesarkan bersama seseorang yang menginginkannya, bukan bersama seseorang yang tak menerima kehadirannya. Baiklah, mungkin sudah saatnya Toing mengetahui yang sesungguhnya. Hei, Natoing. Baiklah, saya akan memberitahu sesuatu kepadamu. Alhamdulillah, serius, Tad? Ya, saya juga serius. Baiklah, saya akan ceritakan semua. Jadi, seperti itu Natoing. Kamu tak usah sedih, karena semua sudah takdir. Tapi, yakinlah bahwa sesungguhnya orang tuamu sangat-sangat menyayangimu. Iya, Tad. Saya percaya nggak ada orang tua yang tega seperti itu. Meskipun dibuang, tapi saya yakin di dalam hati mereka pasti menyesali apa yang telah mereka perbuat. Tapi kembali lagi, semua sudah suratan dan takdir. Bener, Ing. Gue yakin semua yang dilakuin orang tua lo pasti yang terbaik buat lo. Dan nyatanya orang tua lo masih berharap mau ketemu sama lo, Ing. Ya sudah, maka segeralah cari ibumu di alamat tersebut. Mang, kok ada bau gas, Mang? Wah, iya nih, Meng. Wah, jangan-jangan gasnya Pak Ustadz. Oh, maaf. Saya masih memakai kompor. Mungkin itu milik tetangga. Kemarin kata Pak Ustadz, gas Pak Ustadz bocor. Sekarang pakai kompor. Gora mulu Ustadz. Meng, sama Ustadz kagak boleh begitu, Meng. Hei, biarkan. Memang tak selamanya Ustadz itu benar. Dan saya merasa bersalah akan hal tersebut. Maka biarkan mulut Nak Cimeng menghakimi saya. Udah. Yaudah, makasih banyak ya, Tad. Iya, sama-sama Natoing. Saya juga minta maaf karena sudah menyembunyikan hal ini bertahun-tahun sampai Natoing tumbuh dewasa. Iya, nggak apa-apa, Tad. Yang penting Ustadz udah mau jujur dan mau memberitahu yang sesungguhnya kepada saya. Sekali lagi, terima kasih, Tad. Ayo, Meng, kita balik.
Nyak, akhirnya Toing nemuin keberadaan Nyak kandung Toing, Nyak. Alhamdulillah. Terus gimana mukanya, Tong? Belum ketemu, Nyak. Toing baru nemuin alamatnya doang dari Ustadz Komal. Dan ternyata dia tahu semuanya, Nyak. Ya udah, terus kapan Toing ke rumah Nyak kandung Toing yang asli? Paling besok, Nyak. Soalnya udah mau malam ini. Ya udah, mandi dulu sono. Habis itu makan dah. Ya udah, Nyak. Ya Tuhan, sesungguhnya hamba tidak ingin berpisah dengan Toing. Tapi jika memang ini sudah takdir, maka hamba hanya bisa ikhlas menerimanya. Namun satu yang hamba minta, berikanlah hamba kesehatan dan umur panjang, agar lebaran nanti hamba bisa melihat kebahagiaan yang belum pernah Toing rasain. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Tuhan, sesungguhnya hamba tidak ingin berpisah dengan Toing. Tapi jika memang ini sudah takdir, maka hamba hanya bisa ikhlas menerimanya. Namun satu yang hamba minta, berikanlah hamba kesehatan dan umur panjang, agar lebaran nanti hamba bisa melihat kebahagiaan yang belum pernah Toing rasain. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ngapa jadi dilema gue ya? Nggak tega gue ngeliatnya gue sedih begitu. Walaupun nyangkat, tapi gue nggak sanggup kalau ngeliat dia sedih. Apa gue udahin aja ya nyarinya kandung gue? Nggak tega gue liatnya gue tersiksa setiap hari cuma gara-gara gue. Semakin gue carinya kandung gue, semakin ada hati yang bersedih. Ya Tuhan, semoga ada jawaban di balik kesedihan ini. Bang, kopi bang. Mau ngopi apa nyusu bang? Buset, dah bocah ditanya di aja. Woi bang, mau ngopi kagak? Maaf bang, saya lagi nafsu makan. Buju buseng, bocah ditawarin ngopi, jawabannya kagak nafsu makan. Dasar bocah Wiro Sableng, sintonya sinto gendeng. Meng, kayaknya gua harus stop pencariannya kandung gua deh, Meng. Lah, emang ngapa, Mang? Masa gugur sebelum berjuang, Mang? Gua gak mau dibalik kesenangan gua ada hati yang bersedih. Gua gak mau cuma gara-gara gua terus nyangkat gua sedih tiap hari. Dia kan orang yang udah ngerawat gua dari kecil sampai gede, Meng. Sebagai ibu angkat, dia juga ngertiin, Mang, betapa rindunya Nyak kandung lu, Mang. Semua ibu gak mau kehilangan anaknya, Mang. Tapi, Meng, gue jadi ngerasa bersalah. Soalnya setiap tetesan air mata nyangkat gue pasti ada kesedihan yang dalam, Meng. Selama ini gue emang gak pernah bahagiain dia, tapi gue juga gak mau bikin dia tersiksa mulu, Meng. Tuhan pasti udah ngerencanain sesuatu yang indah buat lu, Mang, sama Nyak angkat Mang Toing. Jadi kalau kata saya sih lanjutin aja, Mang, nyari Nyak kandung Mang Toing. Pasti dia kangen, Mang, sama Mang Toing. Ingat kata pepatah Thailand, Mang, silakaplai, silangkaphai, Mang Kloy. Kesedihan adalah langkah untuk menuju kebahagiaan, Mang. Pokoknya saya temenin Mang Toing dah, sampai ketemu Nyak kandung Mang Toing. Makasih ya, Meng, lu udah mau dengerin curhatan gue. Pokoknya kebaikan lu bakal gue kenang selamanya, Meng. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah, karena surga ada di telapak kaki ibu, Mang. Iya, Meng. Udah, gak usah sedih-sedih kayak drama Korea. Ayo cepetan kita cari Nyak kandung lo. Bener itu, Wer. Kesedihan gak akan menyelesaikan masalah. Mending kita langsung praktek, jangan kebanyakan teori. Lah, lu ngikut juga, Wer? Iya dong, masa temen gue lagi sedih, gue lagi enak-enakan di rumah. Temen macam apa gue? Udah yuk, kita cari Nyak kandung lo. Ini baru sahabat bagaikan kedondong. Makasih ya semuanya udah mau bantuin gue. Sekarang gue baru sadar. Udah yuk, Ing, kita cari alamat yang dikasih Ustadz Komal. Dramanya ntar aja udah, kalau ketemu Nyak kandung lo. Iya, Ok. Bang, tahu alamat ini nggak, Bang? Saya kagak tahu, Bang. Bang, tahu alamat ini nggak? Kagak tahu bang saya. Saya aja lagi kesasar ini. Maaf, Bang, mau numpang nanya. Maaf, gue lagi agak nafsu makan, Tong. Buset deh,
Saya nanya bang, bukan nawarin makan. Lah, tadi lu gua tawarin kopi, jawabannya kagak nafsu makan. Gantian lah, sekarang gua balas dendam. Yah, dialah tukang kopi pakai balas dendam begitu kayak sinetron. Ya udah, saya minta maaf bang. Soalnya saya lagi banyak pikiran tadi. Kagak enakan digituin. Dah, tukang kopi baperan banget, kayak wadon. Apa lu kata? Kagak mang, ini teman saya kayak wadon. Ya udah bang, saya minta maaf. Saya cuma mau nanya doang bang. Abang tahu alamat ini apa kagak? Jalan Pilah Nusa Indah 2, RT 010, RW 13, Bojongkulur. Ini mah tempat gua dagang kopi, Tong. Tahu banget gua. Dari sini kemana bang? Dia, gua lagi malas buat ngomong ini, Tong. Soalnya kopi gua belum laku dari pagi. Ya ilah, bisa banget trik marketingnya. Hihi. Yaudah, bikin kopi dah 4 sama es teh 4 dibungkus. Tapi gua kagak bawa duit, Fer. Masih kaku aja lu, Ing. Gue yang bayar. Nah, gitu dong. Kalau begitu kan jadi sama-sama untung. Yaudah, gue bikinin dulu ya, bentaran. Jadi, dari sini lu lurus aja. Ntar ada lampu merah di depan, lu berhenti dulu. Nah, kalau udah hijau, baru jalan lagi. Habis itu, lurus lagi. Ntar ada 5 tikungan, 10 tanjakan, 25 gujlagan. Nah, ntar ada bacaannya tuh, Pilah Nusa Indah 2. Nah, ntar lu tanya dah sama security di situ. Ya udah bang, makasih ya. Iya, sama-sama. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, duitnya belum kumpul. Bener ini, Ing, rumahnya. Iya bener Fer, ini alamatnya sama, RT 10 RW 13. Bener kan Mang, mimpi lu jadi kenyataan. Ternyata nyak kandung lu orang kaya beneran Mang. Dikit lagi ada yang OKB nih, alias orang kaya bau. Wah, Mudah-mudahan aja ini bener rumahnya gua. Yaudah, pencet aja belnya, Ing. Permisi, ting nong. Permisi. iya ada apa ya? Maaf pak, apa bener nih rumah Ibu Romela ya? Oh iya bener, emangnya ada apa ya? Jadi begini pak, saya anaknya Ibu Romela yang waktu kecil pernah dibuang. Yang dibuang di kampung sensasional kan? Iya bener pak. Alhamdulillah ya Tuhan, Engkau telah mengabulkan doa majikan hamba. Oh iya, kenalin, saya pembantu di rumah Ibu Romela. Saya Toing pak. Ibu Romela sudah cerita banyak tentang lo, Ing. Setiap hari dia nangis, katanya kangen sama anaknya. Saya juga kangen pak. Terus Ibu Romelanya ada nggak pak? Kebetulan sih nggak ada di rumah. Dia sudah pindah ke rumah yang satunya lagi. Wih, Mang Toing rumahnya ada 2. Beneran kaya ini mah. Emang ada 2 rumahnya pak? Kalau lo mau ketemu ibu lo, ayo dah, gua anter. Deket kok dari sini. Ya udah, boleh pak. Ayo ikut gua. Nah, di sini rumah kedua ibu lo. Lah, ini kan kuburan pak. Iya, Ibu Romela udah meninggal 2 bulan yang lalu. Dia terkena penyakit kombinasi. Pasti dia bahagia kalau anaknya datang ke sini. Nggak mungkin. Bapak lagi bercanda kan? Tapi sebelum meninggal dia bilang kalau dia kangen banget sama anaknya. Nyak, nyak, Toing dateng nyak. Toing kangen sama nyak. Nyak. Jadi gini, sebelum Ibu Romela meninggal, dia nitip koper ini sama saya. Dia bilang di dalam koper ini ada uang 5M, uang hasil penjualan rumah ini buat lo, Ing, buat memenuhi kebutuhan lo. Percuma pak, duit banyak, tapi nggak ada sosok ibu yang selama ini saya cari-cari. Seperti hidup, tapi mati pak. Udah, Ing, sabar. Mungkin ini jalan terbaik yang Tuhan kasih. Iya Mang, pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Mungkin Tuhan gak mau misahin lo sama Nyamunaro, Ing, ibu angkat lo. Itu yang gue maksud, Ok. Iya Mang Toing, kan udah saya bilang Tuhan pasti ngerencanain yang indah buat kita Mang Toing. Lu bener Meng, mungkin Tuhan ngasih gue jalan buat balas budi sama orang yang udah ngerawat gue. Ingat Toing, yang hidup akan kembali padanya tanpa terkecuali. Maka dari itu, lapangkanlah dada kita
karena perpisahan pasti akan tiba pada waktunya. Wih, mantap kata-katanya, nyontek Ya sudah, kalau begitu terima kabar ini agar saya tenang sudah menyampaikan wasiat Ibu Romela. Ya udah, saya terima, Pak. Makasih ya, Pak, udah mau jagain ibu saya waktu sakit. Semoga kebaikan Bapak dibalas dengan kebaikan-kebaikan lainnya, dan semoga beliau tenang di alam sana. Ya udah, kita pamit pulang, Pak. Baik Natoing, hati-hati di jalan ya. Nyak, Toing, kemana aja lu? Udah malam baru pulang, Nya khawatir. Nyak, maafin Toing ya, udah bikinnya sedih. Nya gak sedih, Ing. Gimana, lu udah ketemu Nya kandung lu? Udah, Nyak. Alhamdulillah. Terus gimana? Cantikan Nya apa Nya kandung lu? Dua-duanya cantik, Nyak. Mulai sekarang Toing bakal nemenin Nyak sampai tua. Lu gak tinggal sama Nya kandung lu? Nyak kandung Toing udah meninggal, Nyak. Innalillahi. Mulai sekarang Toing bakalan selalu ada buat Nyak. Toing janji bakal bahagiain Nyak. Makasih ya, Ing. Aduh, jadi pengen pelukan gua. Mang Duer mata jandaan banget.